kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang pengaruh aplikasi pupuk anorganik dan organik terhadap bibit kelapa sawit di telat pindah tanam di pembibitan utama. Sebelum kami masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, saya Ahmad Fajar Darmaja dengan NIM 24285. Saya Cirani Bilal Kasigulo dengan NIM 234. Saya Grace Angels Tumeyang dengan NIM 240301265. Saya Florentina Barumunte dengan NIM 24288. Saya Jorekal Manfaat Tarikan dengan NIM 24231. Selamat menyaksikan. Bibit kelapa sawit telat pindah tanam. Nah, keterlambatan pemindahan bibit kelapa sawit ke lapangan menyebabkan kerugian ekonomi karena tanaman masuk fase menghasilkan menjadi lebih lama. Bibit yang terlalu lama di nursery tumbuh berlebihan sehingga membutuhkan perlakuan khusus saat penanaman, seperti pemangkasan daun atau lubang tanam lebih besar. Dan ini meningkatkan biaya perawatannya. Selain itu, produksi pada tahun-tahun awal juga bisa menjadi menurun. Bibit yang telah pindah tanam juga lebih rentan terserang hama dan penyakit karena tajuk makin rapat dan kelembapan mikro meningkat pada polybag. Penyakit seperti bercak daun dan antraknosa lebih mudah berkembang sehingga seleksi bibit dan biaya pengendaliannya ikut naik. Dan meskipun akhirnya dipindahkan ke lapangan, bibit yang sudah lemah akibat kepadatan memiliki resiko kematian lebih tinggi dan daya tahan terhadap cekaman lingkungan. Kesimpulannya, waktu pindah tanam harus dikelola tepat untuk mendapatkan bibit yang sehat, produktif, dan efisien secara ekonomi. Halo semuanya, jadi saya akan menjelaskan tentang penggunaan pupuk NPK dan pupuk organik booster untuk bibit kelapa sawit yang telat pindah tanam. Bibit yang terlambat dipindahkan biasanya stres dan pertumbuhannya melambat. Jadi pemupukan yang tepat sangat penting. Pupuk NPK memberi hara cepat seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen membantu daun pulih, fosfor mempercepat pertumbuhan akar, dan kalium membuat bibit lebih kuat menghadapi stres. Sementara itu, pupuk organik booster membantu memperbaiki tanah, menambah mikroorganisme, dan membantu akar menyerap hara lebih baik. Efeknya lebih lambat, tetapi sangat penting dalam memperbaiki kondisi akar. Kalau keduanya dipakai bersamaan, hasilnya lebih optimal. NPK mempercepat pemulihan, booster mendukung akar dan tanah, membuat bibit menjadi lebih kuat, lebih hijau, dan tumbuh lebih bagus. Jadi, kombinasi NPK dan booster organik sangat membantu bibit sawit yang mengalami telat pindah tanam. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas metode pemberian pupuk secara tugal pada bibit kelapa sawit, karena ini salah satu teknik aplikasi yang sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemupukan di tahap awal pembibitan. Jadi metode tugal ini adalah cara aplikasi pupuk dengan membuat lubang kecil di media tanam, kemudian pupuk dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Teknik ini bertujuan untuk menempatkan pupuk lebih dekat ke zona akar aktif, sehingga unsur hara dapat terserap lebih efisien tanpa menimbulkan kerusakan pada batang dan akar yang muda. Langkah-langkah aplikasinya itu adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, buat lubang sedalam 3-5 cm pada media tanam dengan jarak sekitar 5-7 cm dari pangkal batang bibit. Jarak ini penting agar pupuk ini tidak mengenai titik tumbuh dan merusak akar halus. Yang kedua itu masukkan pupuk secara dosis anjuran, terutama jika menggunakan pupuk granul dan pupuk yang bersifat slow release. Yang ketiga itu tutup kembali lubang yang dengan tanah tipis agar pupuk tidak terkena sinar matahari langsung, tidak mudah hanyut saat penyiraman, dan tetap berada posisi yang aman untuk diserap akar. Kemudian metode tugal memiliki beberapa keunggulan. Pupuk yang diberikan menjadi lebih efisien karena kehilangan unsur hara akibat penguapan atau pencucian lebih rendah. Selain itu, nutrisi tersimpan di satu titik sehingga akar bibit dapat memanfaatkannya secara optimal
untuk mempercepat pertumbuhan dan memperkuat struktur tanaman. Terima kasih. 3. Berikut adalah tanaman penol atau kontrol, yaitu jumlah diameternya adalah 10,5 mm. Lalu ini adalah tanaman P1 sampel 1 dengan jumlah diameternya yaitu 17,5 mm. Berikut adalah tanamannya. 3. Selanjutnya ini adalah tanaman P1 sampel 2 dengan jumlah diameternya yaitu 18 mm. Berikut adalah tanamannya. 3. Selanjutnya ini adalah tanaman P2 sampel 1 dengan jumlah diameternya yaitu 20,8 mm. Berikut adalah tanamannya. 3. Selanjutnya adalah tanaman P2 sampel 2 dengan jumlah diameternya yaitu 19,8 mm. Berikut adalah tanamannya. Ini berikut adalah tanaman penol. Diameter batangnya itu sekitar 105 mm. 3. Berikut adalah tanaman P1 sampel 1 dan jumlah diameternya yaitu 175 mm. 3. Jumlah diameter batang kelapa sawit. Dari hasil data terlihat bahwa perlakuan P2 atau kombinasi pupuk menghasilkan diameter batang bibit kelapa sawit paling besar pada 5 mst atau 20,8 mm dan 19,8 mm. Sedangkan perlakuan P1 atau NPK tunggal juga menunjukkan pertumbuhan diameter yang signifikan atau hingga 18 mm. Perlakuan kontrol atau PO dan sebagian perlakuan P3 atau organik tunggal menunjukkan pertumbuhan diameter batang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pupuk yang mengandung unsur hara cepat tersedia atau seperti NPK atau kombinasi pupuk sangat berpengaruh dalam merangsang pembesaran diameter batang bibit. Kombinasi pupuk tampak paling efektif untuk mendukung pertumbuhan batang yang kuat dan sehat. Berikutnya kesimpulan. Pembibitan kelapa sawit yang baik ditentukan oleh pengelolaan main nursery secara tepat, mulai dari penataan bibit, pemupukan, penyiraman, hingga pengendalian gulma untuk memastikan bibit tumbuh sehat. Kelapa sawit memiliki morfologi kuat yang mendukung pertumbuhan optimal dan hasil penelitian pemupukan menunjukkan bahwa kombinasi pupuk memberikan pertumbuhan diameter batang terbaik dibanding dengan perlakuan lain. Secara keseluruhan, pemupukan seimbang dan perawatan intensif menjadi faktor utama untuk menghasilkan bibit kelapa sawit yang kokoh dan siap tanam di lapangan.